ingin kami uraikan secara singkat tentang sejarah berdirinya Yayasan Rodatul Mahfudhin. Yayasan Rodatul Mahfudhin ini didirikan pada 26 November 1983. Bermula dari sebuah majelis taklim. Kita dulu mengadakan pengajian keliling, para tunanetra ini keliling ke tempat-tempat di seluruh Jakarta ini. Kenapa kita adakan itu? Karena memang kita menyadari bahwa pendidikan agama bagi para tunanetra ini sangat minim. Mereka memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah formal, tapi setelah lepas dari sekolah itu tidak ada bimbingan lebih lanjut. Oleh karena itulah Bapak M. Halim Soleh selaku aktivis dari Yayasan Rodatul Mahfudhin ini, yang kemudian dibantu oleh saya sendiri, Pak Joni Watimena, kemudian beberapa teman yang lain, mencoba mendirikan sebuah yayasan yang kemudian yayasan ini bergerak di bidang pembinaan agama Islam. Visinya yaitu kita ingin agar ketunanetraan atau kebutaan yang mereka sandang itu jangan sampai berlanjut di akhirat nanti. Biarlah kita buta di dunia, tapi asal jangan buta di akhirat. Itu sebenarnya yang mendorong kuat kenapa nih Mahfudhin harus berdiri. Seterusnya kita buka sekretariat itu di rumah Bapak Halim Soleh di Pulau Gadung, di Jalan RH Ismail. Pada tahun 1991 dengan bantuan Bapak Munawir Sajali yang saat itu sebagai Menteri Agama, kita memperoleh gedung di Jalan Kertamukti, Kompleks UIN di Ciputat. Pada tahun 2009, karena ada penertiban administrasi tentang pertanahan, maka Mahfudhin terkena persoalan ini, sehingga mau tidak mau kita harus meninggalkan gedung di Jalan Kertamukti. Atas bantuan dari UIN, kemudian juga perjuangan dari ibu-ibu ESQ, kemudian juga dari wakaf dari Bapak Marzuki Usman, maka kita akhirnya pada tahun 2009 menempati gedung ini yang dibangun oleh UIN dan tanahnya hasil wakaf dari Bapak Marzuki Usman. Melalui forum ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita mencetak Al-Quran ini karena memang betul-betul diperlukan oleh para tunanetra yang pada waktu itu memang dirasa sulit sekali untuk memperoleh Al-Quran, karena yang ada Al-Quran itu hanya di Jogja. Satu itu, kemudian yang kedua, jumlah tunanetra di Indonesia ini kurang lebih 2,5% dari penduduk di Indonesia. Sehingga kalau bisa dibayangkan, dari sekian itu hanya sedikit sekali yang bisa membaca Al-Quran. Inilah makanya Mahfudhin memperoleh tantangan untuk bagaimana caranya supaya bisa mengadakan Al-Quran ini. Ya, kemudian dengan kita melatih beberapa teman-teman orang melihat, ya, untuk bisa menuliskan huruf Arab Braille, kemudian juga mereka yang menguasai teknologi komputer, yang kemudian bisa mengalihkan tulisan tersebut ke dalam file komputer yang kemudian di-print menjadi sebuah Al-Quran Braille. Kita menerbitkan Al-Quran ini dari tahun 1999 yang kemudian kita sebar luaskan, dan ini Al-Quran kita memperoleh tanda tasghih dari Depak. Kemudian yang kedua 2011 ini juga kita telah memperoleh juga tanda tasghih untuk Al-Quran yang baru. Seperti inilah kegiatan pesantren di Yayasan Rodatul Mahfudhin, di mana para santri melaksanakan kegiatan aktivitas mereka seperti orang-orang berkelihatan. Mereka mengerjakannya dengan mandiri tanpa harus didampingi atau tergantung kepada orang lain. Mereka melaksanakan kegiatannya seperti dengan membersihkan ruangan, lingkungan dengan mengepel, membersihkan pakaian, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Sebagian besar penghuni di pesantren Rodatul Mahfudhin ini berasal dari daerah-daerah yang jauh, seperti dari Bengkulu, daerah-daerah lain di sekitar di luar kota Jakarta. Dan di tempat ini memang mereka dilatih untuk bisa mandiri, khususnya dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari, sehingga bila mereka nanti hidup di masyarakat, mereka tidak akan menjadi kesulitan bagi orang lain. Kegiatan lain yang kami laksanakan di Yayasan Rodatul Mahfudhin ialah dengan menyelenggarakan pembelajaran Al-Quran Braille kepada tunanetra. Kegiatan ini kami laksanakan setiap minggu, di mana para teman-teman tunanetra diajarkan cara membaca Al-Quran dalam huruf Braille yang juga diajarkan oleh guru-gurunya yang juga tunanetra.
Pembelajaran ini biasanya mereka lakukan bersesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Mereka diajar mulai dari tingkat dasar mengenal huruf hijaiyah, huruf Braille, Arab Braille, lalu mengenal ilmu tajwid, dan juga memahami kajian-kajian untuk menambah wawasan keislaman mereka. Selain melaksanakan kegiatan rutin, Yayasan Rodatul Mauqufin juga mempunyai IJAR, yaitu Ikatan Jamaah Rodatul Mauqufin, di mana para jamaah di Yayasan Rodatul Mauqufin ini dilatih untuk berorganisasi, mereka dilatih untuk menyelenggarakan kegiatan, untuk berorganisasi sebagai alat untuk kaderisasi bagi kelanjutan Yayasan Rodatul Mauqufin. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IJAR diantaranya dengan mengembangkan kesenian marawis, seni lagu-lagu Islami, dan yang lain-lain. Program mendatang yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Rodatul Mauqufin ialah menyelenggarakan penyetaraan pendidikan bagi para tunanetra. Banyak tunanetra di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk itu, Yayasan Rodatul Mauqufin merasa terpanggil untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan paket A, paket B, dan paket C. Selain itu juga, di rencana yang akan datang, Yayasan Rodatul Mauqufin juga akan membuka sekolah luar biasa bagi para tunanetra, karena masih banyaknya tunanetra yang belum mendapatkan pendidikan secara intensif, dan apalagi yang berbasiskan dengan pendidikan keislaman. Cita-cita Yayasan Rodatul Mauqufin akan sulit tercapai jika tidak adanya peran serta dan bantuan dari masyarakat. Untuk itu, kami dari pengurus Yayasan Rodatul Mauqufin sangat mengharapkan seluruh para kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada dapat turut membantu kami dalam mensyiarkan Islam, khususnya di kalangan para tunanetra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa نحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghidupkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Muhammadun Ahmadu السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillahi bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jamaah Rodatul Mafupin yang dimuliakan Allah, ikhwan wa akhwatilah, santriwan wa santriwati, dan anak perawan kudu hati-hati. Kita sering mengertikan sodakoh, artinya mengurangi harta kita. Dari sisi sudut pandang yang kita lihat memang demikian. Sering kita merasa takut kalau kita mensodakohkan harta kita, kita masih berpikir, saya dari pagi pulang sore cari nafkah, capek, dapat uang, sodakoh. Nah, sering kali kita berpikir seperti itu. Kadang kita merasa bahwa kita sudah bersusah payah mencari nafkah dari pagi sampai sore, kemudian kita harus membagi rezeki kita pada orang lain yang tidak capek tentunya. Nah, kenapa seringkali perasaan ini ada pada diri kita? Karena kita merasa bekerja sendiri. Mungkin perasaannya merasa bekerja sendiri tanpa bantuan Allah. Padahal di dalam rizki kita terdapat rizki orang lain. Kita merasa takut harta kita kurang. Padahal dalam sabda Rasulullah, ma naqasa malun bisodaqah bal yazdad. Apabila kita memsodakohkan harta kita, ini tidak akan berkurang. Tetapi akan bertambah dan bertambah, kata Rasulullah seperti itu, sampai 3 kali. Dan terkadang kita tidak mau sodakoh, ketika ada tuh pengemis datang, bukannya kita memberi dengan sesuatu yang berharga milik kita, tetapi malah kita memaki. Kadang-kadang mengumpat, udah kagak ngasih ngumpet-ngumpet. Dengan perkataan yang tentu menyakitkan. Padahal perkataan yang baik, itu jauh lebih baik daripada kita sodakoh 1 miliar tapi kita menyakiti orang yang kita sodakohkan. Ini baru kepada manusia. Apalagi kalau kita berhubungan kepada Allah. Kita berharap ketika kita bersodakoh masuk surga, ngasih 2.000. Kita pengen dapatnya kapling yang mewah di dalam surga. Temenin bidadari yang cantik, 70 bidadari perawan semua katanya. Tapi sodakohnya cuma goceng. Dapat nggak kira-kira bidadari 70 orang? Nah, nggak dapat. Bidadari mana yang mau dibayar goceng?